Jadi kalau ada saudara kita agama lain, mereka dalam keadaan susah, nah itu kita bantu mereka. Tapi untuk pacaran, apalagi nikah, Alkitab bilang tidak boleh. Bakawan boleh, bakawin jangan. Kalau ada 100 buah apel dalam satu kardus, anak-anak perhatikan. 100 buah apel dalam satu kardus. Kalau selama mereka bersama-sama, satu apel busuk, rusak. Maka dengar, yang 99 tidak akan memperbaiki yang satu ini. Tidak, justru yang satu ini yang lama-lama merusak yang 99. Makanya hati-hati dengan pergaulan. Orang tua sudah ajar bagus, di rumah dia bilang iya, amin. Guru, pendeta dia bilang aman, oke. Pas keluar salah bergaul. Bergaul dengan teman yang nakal, yang jahat, yang mengajak dia bikin macam-macam. Nonton film porno, isap rokok, minum minuman keras, berkelahi, tawuran, bolos, pacaran di gelap-gelap. Dengan orang tua sudah bagus, dengan para guru bagus, tapi salah bergaul. Hati-hati anak-anak terkasih. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Sama-sama baca. 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik sudah ada saat orang tua bimbing. Kebiasaan baik sudah ada saat guru-guru membimbing. Tapi kebiasaan baik ini akan hilang, akan rusak kalau kita salah bergaul. Saya tadi cerita, saya bilang saya nakal ya. Awalnya tidak nakal. Sama kayak kakak Eci tadi. Hafal 10 hukum Allah. Hafal doa Bapa kami. Hafal 12 rasul. Hafal 7 perkataan di salib. Nilai agama saya di sekolah paling tinggi. Saya bisa ujian agama 60 nomor, 70 nomor. Tidak ada salah satu juga. Sangat. Lomba cerdas cermat juara. Tapi mulai bertumbuh. Ketemu teman-teman yang otak miring semua. Aduh kacau. Makanya selepas SD masuk SMP, di kelas 2 saya ditangkap polisi. Saya lagi merokok di jam sekolah. Lalu wartawan foto saya. Langsung muat di waktu itu tahun 94 atau 95. Itu di koran wajah saya. Kalau ada teman-teman yang mulai malas-malas, mau bikin jahat, berkelahi, kita tolong mereka. Makanya saya, setelah saya ambil keputusan terima Tuhan, saya melakukan penginjilan di sekolah-sekolah. Dan banyak dari antara mereka yang nakal-nakal, hari ini pelayanan dengan kami. Kami sudah jadi orang tua semua, tapi mereka tahu saya dari gang ke gang, dari tempat ke tempat penginjilan. Jalan kaki saja, injili orang. Kalau sekarang saya diundang, saya anggap ini bonus. Saya bukan tipe pendeta tunggu undangan. Saya itu jemput bola. Makanya ada kami punya KKR, namanya Road Gang to Gang. Keliling dari gang ke gang semua. KKR. Penuaian, persekutuan tidak bisa muat orang. Sampai sekarang saya pegang gereja di GSJA Amazing Grace. Gereja itu saya tempel di depan gereja. Bengkel orang berdosa. Benar, cuma satu di NTT mungkin atau di Indonesia saya tidak tahu. Di depan gereja tulis bengkel orang berdosa. Bengkel itu tempat orang diperbaiki. Kita semua orang kotor, betul anak-anak terkasih?
Jadi gereja bukan kumpulan malaikat. Gereja itu kumpulan orang-orang berdosa yang sudah terima Yesus, tapi terus dibaharui dari waktu ke waktu. Dan hari ini gereja kami penuh. Dan dipenuhi oleh siapa? Mereka yang dulu jahat, tapi kami dipakai Tuhan membawa pengaruh, menjadi garam, menjadi terang. Jadi bergaullah dengan tujuan membawa orang kepada perubahan. Seperti teman-teman New Life Community, panitia KKR dan seminar ini, mereka punya kerinduan yang besar mempengaruhi anak-anak terkasih supaya kita semua bersatu dan menjadi kekuatan yang besar. Dan kalau itu terjadi, percayalah, Kaimana dipulihkan oleh Allah. Tepuk tangan yang meriah begitu. Yang keempat, ini tidak kalah penting. Hubungan keempat adalah hubungan dengan pasangan hidup. Pertama dengan siapa? Orang tua. Kedua dengan siapa? Guru-guru. Yang ketiga dengan teman bergaul. Yang keempat, pasangan. Yang sudah pacaran coba angkat tangan dulu, yang sudah pacaran. Malu-malu lagi. 1, 2, 3, 4. Wih, luar biasa. Sudah ada cowok ya. Yang mau pacaran, yang mau tapi tidak tahu mau pacaran yang siapa. Coba angkat tangan. Ini mau tapi tidak tahu mau menuju mana ya. Kalau menurut Bapak Pendeta, sekarang itu kalian masih sekolah toh? Jadi yang belum, kebanyakan belum, saya lihat yang sudah ada beberapa saja. Tapi buat yang sudah pacaran, nanti saya kasih tahu hal-hal apa yang perlu Anda ingat dan lakukan. Dan yang belum pacaran, tidak usah dulu. Sekolah dulu. Soalnya saya ketemu anak-anak tertentu di sekolah bodoh minta ampun, tapi mau pacaran. Ujian saja 0, pacaran apa? Tapi di sini kelihatan sudah mau pacaran karena di sekolah pintar. Amin. Nilai bagus. Ada tuh yang mau pacaran, terima raport, itu hasilnya merah semua. Sampai raport itu terbakar. Saking merahnya panas. Jadi kalau nilai berantakan, tak usah pacaran. Kau PR tidak kerja tapi kau pacaran apa? Jadi yang belum pacaran tahan dulu. Nanti sudah pintar, sudah berprestasi. Kalau sudah tamat SMA, Tuhan izinkan kuliah. Ya, tidak ada yang larang. Tapi kalau ada yang lebih diprioritaskan, lebih baik prioritaskan itu dulu. Tapi nanti kalau pacaran, dengar syarat pasangan hidup supaya kita jadi anak panah yang berdampak bagi Kaimana atau sekitar kita. Yang pertama, pasangan harus satu iman. Saya tahu toleransi di Kaimana bagus. Kristen juga mengajarkan toleransi. Tapi bukan toleransi iman, tapi toleransi secara sosial. Ulang. Bukan toleransi iman, tapi toleransi secara sosial. Jadi kalau ada saudara kita agama lain, mereka dalam keadaan susah, nah itu kita bantu mereka. Tapi untuk pacaran, apalagi nikah, Alkitab bilang tidak boleh. Bakawan boleh, bakawin jangan. Ulang. Bakawan boleh, bakawin jangan. Bakawan boleh. Kemarin Pak Pendeta datang, teman-teman dari GP Ansor jemput. Ya itulah, kita bakawan. Itu toleransi secara sosial. Di NTT juga, aduh, tak usah ajar seputaran itu. Gereja ada kegiatan, teman-teman Ansor jaga. Masjid ada kegiatan, pemuda gereja jaga. Aman itu.
Tapi untuk itu ada batasan yang jelas. Pacaran apalagi nikah tidak boleh. Di mana ayatnya? 2 Korintus 6 catat ayat yang melarang pacaran apalagi nikah beda agama. Iman kita ditentukan oleh firman Allah, bukan oleh lagu Ambon. Ada lagu Ambon, cinta beda agama. Siapa dia nama? Vicky siapa? Oh, Vicky lagu tuh kan bilang cinta beda agama. Aduh, itu urusan Vicky ya, itu karya dia. Tapi anak Tuhan saya mau ajar, pacaran apalagi nikah tidak boleh beda agama. Apakah kita benci mereka? Tidak. Tetapi kita lebih hormat Tuhan daripada manusia. 2 Korintus 6 ayat 14. Istri saya baca. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terus persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Sampai di situ. Jadi itu dasar ayatnya, tidak boleh. Ya. Jadi cari yang satu iman. Ya. Jadi gadis-gadis cari yang nama Lukas. Cari yang nama Yakobus, Yosua, Yunus, Obadya, Daniel, Habakuk. Khusus Habakuk kita biasa panggil dia Kuk. Lalu bagaimana dengan Abdullah dan Hasan? Cukup berteman. Abdullah, Hasan, Udin, Mahmud, kita cukup berteman. Tapi Lazarus sapu kasih rata. Buat laki-laki ingat, cari yang Maria, Marta, Esther, Orpa, Abigail, Sarah, Lea. Lalu bagaimana dengan Siti? Kita berteman saja. Bagaimana dengan Nur Halisa? Kita berteman saja. Amin. Siapa yang sudah pacaran di sini tapi pacarmu beda agama? Coba angkat tangan. 1, 2, sedikit saya, tidak sampai 10. Oke, buat kau yang sudah pacaran dan beda agama, ini suara dari Tuhan. Putus. Emang ada ayatnya suruh putus? Tolong ayat tadi, ayat 15 atau 16. Ini supaya jangan pikir saya karang-karang. Putus. Lanjut, setelah 15 Tuhan kasih ingat di ayat 16. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Anak Tuhan Yesus itu bait Allah, karena Roh Kudus diam dalam kamu. Di luar itu bukan. Jadi tidak boleh berhubungan. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi kalau yang sudah pacaran, lihat ini ayat 17. Ini ayat tentang putus. Dengar. Sebab itu apa? Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah. Pisah. Beri tepuk tangan dulu. Jadi yang tadi ada berapa? 8 atau 9 orang itu. Ini perintah Tuhan. Pisah. Setelah ini WA dia. Kakak 2 Korintus 6 ayat 17. Iya. Jadi harus satu iman. Yang kedua, syarat kalau pacaran nanti, kalau sudah sukses, sudah berhasil, prioritas sekolah semua sudah bagus, lalu sudah waktu usia sudah bagus untuk pacaran,
Maka yang pertama, dia harus seiman. Yang kedua, kalian harus ada cinta. Ada orang tuh bertepuk sebelah tangan. Dia mau dengan kakak, tapi kakak tidak mau dengan dia. Nah, ini bahaya. Syaratnya jelas, harus cinta. Dan cinta itu timbal balik. Saya cinta kau cinta saya. Kalau saya cinta kau, tapi kau tidak cinta saya, bertepuk sebelah. Cinta itu, sini Bapak ajar tentang cinta. Dengar. Cinta itu ada getaran. Oh iya. Waktu Adam lihat Hawa, ada getaran dalam diri Adam. Lalu Adam berkata kepada Hawa, inilah tulang dari tulangku. Inilah daging dari dagingku. Itu getaran. Makanya dalam Kidung Agung, pasal 4, ayat 19. Kidung Agung pasal 4, ayat 19. Ayat ini bunyi demikian. Kidung Agung 4 ayat 19. Ayat 9. Kidung Agung 4 ayat 9. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Sampai di situ. Dia lihat dia punya pasangan. Engkau mendebarkan. Jadi kalau cinta orang tuh, kita lihat tuh ada debaran. Benar ini. Ulang, baca dulu ini supaya kau tahu ada dia ayat ada. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Terus? Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata. Wih. Itu baru aku lihat mata saja nih. Tendes kiri. Dia baru tendes mata kiri, itu jantung mau stop. Insya omong. Jadi, tapi ingat, ini berlaku timbal balik ya. Kakak, kalau kami di NTT bilang nyong dan nona. Laki-laki itu nyong, perempuan itu nona. Kalau nyong lihat nona, nyong bergetar. Nona lihat nyong, nona bergetar. Misalnya kakak nyong lewat, atau ini kakak ganteng satu lewat. Lalu adik ini sudah bergetar nih. Getar sampai menggigil. Ini kakak ganteng, satu tinggi, rambut cepak, seperti TNI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pas kakak ganteng lewat, adek so setengah mati, so napas satu-satu, macam asma. Lalu kakak lewat, kakak bilang, adek kau kenapa? Dengar. Kalau cinta begitu, sudah suka tuh begitu, tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi begini, adek nona, dengar. Kalau kau begitu, pastikan kakak juga. Takutnya kakak biasa-biasa saja. Kakak tidak bergetar, kau bergetar sendiri. Langsung kau bilang, kakak bilang, adek malaria. Itu bukan cinta, malaria. Nah, nanti saya kasih tahu, kalau orang cinta itu, dia tuh rindu, kangen, selalu tanya kabar. Ya, seperti di TikTok tuh rame tuh, telepon orang.
jangan lupa makan ya. Pernah nonton ya? Iya, kata si gadis kan, iya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Gaul nih anak-anak nih. Iya. Satu lagi, jangan lupa ibadahnya ya. Langsung ceweknya balas. Ceweknya balas. Kamu juga ya? Apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kita cuma teman. Sok perhatian banget lu. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa ibadah ya. Tahu-tahu di sana lu jangan lupa juga ya. Kita cuma teman ya. Lu jangan sok perhatian. Jadi harus timbal balik. Betul? Dan biasanya tuh rindu. Ini contoh nih. Kakak ganteng rindu adek. Kidung Agung 3 ayat 1. Dia cari. Kalau tidak ada dia cari. Dia telepon. Dia cek. Tanya kabar. Kau sudah makan? Sadar. Kau makan berapa piring? 3 kakak. Ayo, Kidung Agung 3 ayat 1. Dengar. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Lalu temui atau tidak? Ku cari tetapi tak ku temui dia. Lalu kalau tidak temui, kau diam saja di kamar. Lanjut. Cari terus. 2. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Dia keliling satu kayak mana ini? Sampai bandara. Terus? Di jalan-jalan dan di lapangan. Ku cari dia, jantung hatiku. Ketemu? Ku cari tetapi tak ku temui dia. Aduh. Lalu kalau tidak ketemu begini langsung pulang. Oh tidak, cari terus. Lanjut. 3. Aku ditemui peronda-peronda kota. Satpam, security. Apakah kamu melihat jantung hatiku? 4. Baru saja aku meninggalkan mereka. Ku temui jantung hatiku. Habis kau. Ku pegang dan tak kulepaskan dia. Sadar. Ini baru cinta. Terus? Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku. Terus? Ke kamar orang yang melahirkan aku. Ya, tapi ini saya kasih contoh dulu. Ini berdua nih sudah nikah. Kau jangan ditangkap di sana, kau bawa pergi kamar. Ini pasangan suami istri. Tapi saya hanya angkat kalau cinta itu begitu. Amin. Ada yang telepon, adek sayang, jangan lupa baca Alkitab ya. Langsung ada yang begini, iya kak, iya kak. Dulu, saya dengan beliau ini pacaran, ini benar kejadian. Dulu masih ada namanya TM, Talk Mania. Wih, kita dua baku bicara ini tidak mau tutup, tidak tahu siapa mau tutup duluan. Beliau kan PNS, saya pendeta. Jadi mau tutup tuh bingung siapa mau tutup duluan. Saya bilang, adek tutup duluan. Kak, Zara. Iya ini benar kayak di TV-TV, betul. Adek duluan, Kak, Zara. Oke, kalau begitu kita sama-sama tutup ya. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tunggu berapa menit? Kayaknya belum tutup. Ada tidak jadi tutup. Bicara lagi. Cinta begitu. Ini saya ngomong betul. Kalau orang sudah satu iman, dia cinta. Aduh, itu cinta sejati. Satu kali seumur hidup. Makanya saya kalau di Amerika, pernah saya ke Amerika sendiri, ke Israel, saya harus pasti telepon terus, tanya keadaan. Oh ya, wajib itu. Makanya panitia saya kasih tahu kalau undang saya tidak mau datang sendiri. Saya harus dengan istri, serius. Ini karena cinta. Cinta itu keren banget. Cinta itu suci. Dan yang ketiga, kalau ini masih menyangkut hubungan pacaran,
Kalau pacaran itu jaga kekudusan. Amin. Pacaran boleh, jangan pegang-pegang. Kalau kakak mau pegang, suruh pegang salon. Teladani Yusuf. Yusuf itu keren. Saya lihat banyak anak-anak muda ini melakukan seks di luar nikah. Itu dosa besar. Anda tidak akan menjadi anak panah di tangan pahlawan kalau dari pacaran sudah kurang ajar. Tidak boleh. Jaga kekudusan. Dosa itu terjadi karena 3 hal. Dengar nih anak-anak. Yang pertama, kemampuan. Yang kedua, kesempatan. Yang ketiga, kemauan. Kalau ini 3 faktor jalan sekaligus, tumbang. Dia mampu, dia mau, tambah lagi ada kesempatan. Tapi Yusuf beda. Apakah Yusuf mampu melakukan perzinahan atau percabulan atau hubungan seks di luar nikah? Pasti mampu, karena dia laki-laki normal. Apakah kesempatan ada? Ada. Istri Potifar ganggu dia terus. Kejadian 39 mulai ayat 7. Tiap kali lihat Yusuf, istri Potifar selalu panggil, Ucup, Ucup, godain tante dong. Tante ini kalau di laut ubur-ubur. Ubur-ubur tuh kena di mana gatal di situ. Jadi ini goda terus. Lihat Yusuf dengan nafsu. Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Ya. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Lihat, ini kurang ajar satu. Satu kali tidak ada orang. Dia mungkin suruh orang semua keluar. Suruh kalau kau main-main di piramida sana. Kan di Mesir toh. Jalan dinas ke piramid. Jangan balik sebelum ibu telepon ya. Ibu mau terekam ini berondong manis satu. Yusuf kan cakep, tampan, manis. 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Bayangkan saja. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Mai tua ganggu tiap hari. Mace ganggu tiap hari. Ucup. Tapi Ucup tidak mau. 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Waduh, ini kesempatan besar ini. Kalau dengar anak-anak, kalau orang tidak dipimpin Tuhan, habis. Banyak kali kita anak-anak muda nih jatuh karena Anda punya kemampuan dan ada kesempatan, tapi kemauanmu tidak dikendalikan oleh Tuhan. Kalau orang punya kemauan dikendalikan oleh Tuhan, baca ayat 12 sama-sama. 1, 2, 3. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini banyak jatuh bukan lari keluar, lari di tempat. Tunggu di situ ya. Itu namanya pemanasan. Lari Scooby-Doo keluar. Kenapa Yusuf bisa? Sekalipun dia laki-laki normal, jawabannya kemauannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin anak-anak. Dan oleh karena itu, yang terakhir, hubungan paling penting. Dia nomor 5, tapi bukan berarti dia paling kurang penting. Justru ini paling penting, yaitu hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan orang tua, hubungan dengan para guru, hubungan dengan teman bergaul, hubungan dengan pasangan hidup. Fondasinya harus hubungan dengan Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Sama-sama baca ya anak-anak muda ya. Pengkhotbah 12
ayat 1, firman Allah berkata demikian. 1, 2, 3. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingatlah Tuhan Allahmu pada masa mudamu. Orang yang ingat Tuhan Allah, saya kasih langkah-langkah sederhana. Yang pertama, rajin baca Alkitab. Siapa yang tiap hari di sini baca Alkitab? Jujur di hadapan Allah ya, jangan munafik. 1 di sana, bagus. Ada 2. Sangat sedikit. Ini tahu hampir 1000-an anak di sini yang baca cuma 6. Tapi Anda yang tidak baca, saya puji kejujuran Anda. Terima kasih buat jujur. Kalau tidak baca, bilang tidak baca. Tapi saya juga harus tegur isi kejujuran. Kamu harus baca Alkitab. Bagaimana mau jadi anak pintar? Yang bikin orang tambah pintar, orang Yahudi itu pintar karena baca Alkitab tiap hari. Makanya penemu hebat. Orang Papua jangan mimpi bangun Papua kalau tidak pernah dengar Allah bicara dengan kita. Allah bicara dengan kita melalui apa? Melalui Alkitab. Berdoa itu bicara dengan Allah. Baca Alkitab, Allah bicara dengan kita. Komunikasi yang sehat itu timbal balik. Saya bicara tapi saya dengar. Saya dengar tapi saya juga ngomong. Doa itu bicara dengan siapa? Baca Alkitab itu Tuhan bicara dengan siapa? Kita. Bapak Pendeta ini tahun baca ini 4 kali selesai. Per 3 bulan selesai. Kejadian sampai Wahyu. Karena saya tidak bisa hidup tanpa firman. Anak-anak saya masih tiap hari baca Alkitab. Anak saya baru umur 12 tahun menjadi translator. Saya khotbah di depan orang-orang Amerika, anak saya translatornya, penerjemah bahasa Inggris. Saya percaya anak-anak yang takut Tuhan, suka baca Alkitab, suka berdoa, itu tanda engkau ingat penciptamu pada masa mudamu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan semakin naik dan tidak turun. Jadi yang mayoritas cuma 6-7 orang saja yang baca Alkitab tadi. Yang 900 sekian, mungkin 1000 sekian tidak baca Alkitab ini bertobat. Bagaimana hidupmu bersih anak muda? Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Haleluya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Tuhan bilang sama Timotius melalui Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Sama-sama baca 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ayat ini bilang begini, anak-anak muda yang diberkati Tuhan. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa apa? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci atau Alkitab yang dapat apa? Memberi hikmat kepadamu. Terus baca, hilang. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Menuntun engkau pada keselamatan. Lalu ayat 16, manfaatnya apa? Perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu maksudnya ini nih, Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Allah. Manfaatnya apa? Yang pertama, memang bermanfaat untuk mengajar. yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. yang keempat, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. ya, ini manfaat baca Alkitab. Mengajar, dia kasih tahu kita pun salah di mana. Lalu yang berikut dia perbaiki kelakuan kita. Lalu kita dididik dalam kebenaran. Hasilnya apa? 17. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab itu, 2 dengan Timotius 3, demikian 2 Timotius 3 tadi. manusia. Ayat 17. 2 Timotius 3 tadi, enggak ada ya ayat. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang 2 Timotius 3 tadi. Kok lari ke Korintus? Nah ini. Sama-sama kalau sudah baca Alkitab, Anda lihat ini. 1, 2, 3. Dengan demikian
tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pegang 5 hubungan ini, jaga 5 hubungan ini baik-baik dalam terang firman Allah. Percayalah, kita dipulihkan, dibaharui, dan membawa pemulihan bagi sekeliling kita. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya kembalikan kepada panitia. Apakah terima materi toh? Ya, kesempatan ini Bapak Pendeta ada buka ruang tanya jawab. Ruang tanya jawab bertanya, nanti Bapak bertanya, Bapak yang jawab. Bukan ruang kesaksian. Apalagi ruang curhat. Oke. Untuk kesempatan pertama 3 penanya. Untuk kesempatan pertama 3 orang penanya. Ayo, anak-anak pintar, pasti Ada kalian yang mau punya bertanya? pertanyaan. Silakan. 1, weh mantap. Boleh sesuai materi atau seputaran iman Kristen, boleh. Di luar materi juga nggak ada 2 lagi. masalah. Satu tadi berdiri silakan. Laki-laki belum ada yang berani. Laki-laki kayak nama nih tidak berani kah bertanya? Ada lagi? 2 orang lagi. Kalau suara-suara kecil jago, tapi tidak berani. Mana dong? Buktikan. Mana yang di belakang sana? 2. 1 lagi. Oke. Untuk kesempatan pertama silakan, ada yang dari ini dari SMTK. Ya. Ada mic? Oke, shalom, selamat pagi. Salam, dari mana? Sekolah mana? Perkenalkan, nama saya Ripka Pati, saya mewakili sekolah SMTK Negeri Kaimana. Akrabnya panggil siapa? Obed? Bukan. Ripka saja. Oh, Ripka, oke. Bercanda. Di sini saya mau bertanya tentang pembentukan penting, yang itu pembentukan di dalam rumah yang di keluarga. Itu gimana kalau orang tua yang membuang anak, terus anaknya membenci orang tua? Apakah seorang anak yang berdosa atau orang tua atau keduanya? Terima kasih. Siap, terima kasih. Wow, tepuk tangan, itu pertanyaan luar biasa. Pertanyaan dari Ripka langsung saya jawab saja. Yang lain siap-siap pertanyaan Anda. Jadi memang kalau tanya siapa yang salah, faktanya menurut ajaran Kristen, Ripka dan teman-teman, kita semua nih orang berdosa. Ya, kita dilahirkan dalam dosa. Bahkan sejak dalam kandungan pun kita sudah orang berdosa. Kejadian Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Ayat itu mengingatkan bahwa dari dalam kandungan kita sudah orang berdosa. Silakan dibacakan Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya, jadi prinsipnya semua orang sudah bawa dosa. Itu akibat pelanggaran Adam dan Hawa. Maka semua orang menjadi berdosa, dan itu namanya original sin atau dosa asal. Tapi yang Ripka tanyakan itu bukan tentang dosa asal, tapi seputaran actual sin atau dosa yang menjadi kenyataan, menjadi perbuatan, ya. Oke, kalau dalam konteks itu orang tua buang anak, lalu anak benci orang tua. Ripka tanya, yang salah ini siapa? Orang tua atau anak atau dua-dua? Jawabannya adalah sudah pasti orang tuanya berdosa. Kalau orang tua buang anak tuh berdosa luar biasa. Itu orang tua yang dipakai setan. Tapi kemudian anak benci orang tua, itu juga dosa. Harusnya kalau ada anak yang dibuang orang tua, caranya bagaimana supaya dia jangan berdosa? Karena anak tidak tanggung dosa orang tua juga tidak tanggung dosa anak. Tidak. Solusinya anaknya harus bertobat sekalipun orang tuanya jahat. Orang tua saya sangat jahat pada saya. Saya disiksa kayak binatang. Memang kalau saya belum terima Yesus, saya tidak tahu apa itu pengampunan, apa itu memaafkan. Saya tidak mengerti. Saya juga punya dendam. Maka papa dan mama saya berdosa, saya juga. Tapi kalau kita lihat perbuatan mereka, katakanlah mereka tidak mau bertobat, ya urusan kita buat keputusan bertobat.
Contoh, data ayat yang menjadi dasar. Yehezkiel pasal 18 ayat 14. Dengar ayat ini. Yehezkiel 18 ayat 14. Silakan. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Iya, jadi ini anak lihat papanya jahat, tapi ini anak bilang, saya mau bertobat, saya tidak mau jadi seperti bapak. Langsung ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Sampai di situ. Jadi tidak ada itu bilang, oh orang tua tanggung dosa anak, anak tanggung. Tidak ada dalam Kristen begitu. Tanggung masing-masing. Makanya ini ayat bilang, saya mau bertobat. Caranya bagaimana? Datang pada Tuhan. Raja Daud itu, ya Ribka ya, dia tuh anak tertolak. Raja Daud. Bayangkan saja acara pelantikan yang mau ganti tuh, ganti Saul. Semua abang-abangnya, kakak-kakaknya tuh ada di rumah. Dia tidak dimasukkan di dalam pelantikan itu. Memang dia anak yang tidak dianggap. Anak tertolak. Tapi kemudian dia buat mazmurnya di Mazmur 27 ya. Coba buka dulu Mazmur 27 ayat 10. Dia bilang begini. Silakan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Jadi Ribka akan menjadi dosa semua, papa dan anak dosa. Kalau bapak bikin salah, anak dendam, ya sama-sama berdosa. Caranya bagaimana? Kalau orang tua kita andai kata dia jahat, ya kita bertobat. Siapa tahu melalui pertobatan kita, kemudian kita juga bisa membawa dia menjadi bertobat. Begitu ya. Makanya saya punya orang tua itu, akhirnya waktu dia sudah menderita, saya urus dia, saya peluk dia, saya rawat dia. Tiba-tiba dia bilang, Mel, bapak mau omong, bapak minta maaf, bapak banyak siksa Mel. Saya bilang tidak apa-apa, bapak beta cinta bapak, beta sayang bapak. Saya cium dia di kepala. Dia bilang, Mel, nanti papa meninggal, Mel tolong Mel yang pimpin ibadah. Siap. Beta sangat mengasihi bapak. Dan bapak tahu kenapa beta mengasihi bapak? Saya mengasihi bapak karena Yesus mengubah hatiku. Jadi anak-anak, mungkin engkau terluka dengan orang tua, datang pada Kristus. Kristus akan ubahkan hatimu. Engkau akan mengampuni siapapun, termasuk orang tuamu yang pernah menyakiti engkau. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu jawaban saya Ribka. Tuhan berkati. Next. Ya, yang kedua yang tadi di belakang. Mantap tuh, ada laki-laki. Saya senang kalau laki-laki itu jadi pemimpin begitu. Keren, tepuk tangan dulu. Saya belum tahu dia nama siapa, tapi mantap. Begitu dong, keren. Nama dan sekolah. Perkenalkan, nama saya Ravelino Junior Ponto. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Kaimana. Saya ingin Akrabnya dipanggil siapa bro? biasa dipanggil Ravel. Habel? Ravel. Rafael. Oke, pertanyaannya apa Rafael? Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita keluar dari lingkungan dosa? Apa? Bagaimana cara kita Agak, keluar? mic agak jauh. Bagaimana cara kita keluar dari lingkungan dosa? Mantap, pertanyaan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Sangat baik. Bagaimana caranya keluar dari lingkungan dosa? Oke. Jadi memang tadi malam saya khotbah Rafael dan teman-teman. Salah satu cerita yang menggambarkan orang berdosa itu adalah cerita tentang anak bungsu yang hilang. Pernah dengar kah? Dia tinggalkan bapaknya, dia hanya lebih butuh harta daripada bapak. Bagi dia bapak tidak penting, yang paling penting harta. Lalu dia pergi, dia berfoya-foya, hidup duniawi dengan pelacur-pelacur. Dan akibatnya adalah hartanya habis. Yang kedua, dia kena bencana, kelaparan, melarat habis-habisan. Tapi kalau Ravel bertanya, bagaimana caranya
Belajar dari si bungsu. Yang pertama, dia mulai menyadari keadaannya. Perhatikan Lukas 15 ayat 17. Saya kalau memberi jawaban selalu pakai firman ya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, jadi langkah pertama, teman-teman, sadar dulu, ada perenungan. Orang merenung, kayak dulu saya bertobat, saya ditangkap polisi berkali-kali, lalu saya mulai sadar. Saya bilang, waduh, ini kalau begini terus nih, lama-lama saya mati di tangan polisi. Lama-lama saya mati di penjara. Saya mau bertobat. Jadi yang pertama sadar, yang kedua bikin komitmen. Harus bikin keputusan. Saya mau bertobat. Banyak orang hanya menyesal tapi tidak disertai komitmen. Jadi harus menyesal, menyadari, lalu bikin komitmen. Ayat 18 dia bikin komitmen. Perhatikan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Iya. Yang pertama menyesal, yang kedua bikin komitmen, dan yang ketiga ayat 20 dia menindaklanjuti komitmen. Banyak orang hanya setahap menyesal, bikin komitmen, tapi tidak menindaklanjuti. Harus ditindaklanjuti. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Yes. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi caranya begitu, Rafael. Menyesal atau sadar. Yang kedua komitmen. Yang ketiga menindaklanjuti komitmen. Pulang ke rumah Bapa, masuk dalam persekutuan dengan Bapa. Di Kaimana ini ada New Life Community atau ada persekutuan orang-orang muda yang bagus. Anda bisa gabung di sana. Dulu saya keluar dari kumpulan jahat itu, saya diisi dulu di persekutuan, baru saya pergi jadi terang. Jangan baru komitmen 1 hari langsung kembali, itu selesai, tidak bisa. Harus bertahan dulu di persekutuan yang benar, komunitas yang rohani, yang sehat, kita diisi oleh firman dan kuasa Roh Kudus, baru kita mampu jadi berkat bagi orang lain. Begitu ya bro ya. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Next. Bapak masih ada satu lagi. Iya, yang dari sini. Silakan berdiri. Kakak Tari di depan sini, Kakak Tari paling depan. Iya, mantap. Aduh, ini sudah 2 laki-laki keren nih. Tepuk tangan dulu. Nama sekolah. Shalom. Salam. Perkenalkan, nama saya Ricardo Absalon Busira, biasa dipanggil Rikat. Icat. Rikat. Ada ada. Rica. Rikat. Rika. Rika. Oke, Rika. Oke, gimana pertanyaannya Rika? Saya ingin bertanya ketika berpacaran, beda agama. Dan saya mengajak dia untuk mengikuti agama saya, apakah salah? Saya lah yang berdosa atau dia lah yang berdosa? Apakah itu berdosa? Rika agama Katolik. Kristen, Kristen. Protestan, Lalu dan mengajak beda agama, agama Islam. oh pacaran dengan agama Islam. Iya. Boleh atau tidak? Sudah. Tunggu. Apakah saya yang berdosa atau dia lah yang berdosa? Apakah saya yang berdosa atau dia yang berdosa? Oke. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Jadi Richard sudah tanya. Tenang anak-anak. Pacaran beda agama, Kristen dan Islam. Itu berdosa atau tidak? Lalu itu dosa siapa? Saya atau dia? Ya, jadi begini, setahu saya ya, teman-teman di Islam itu juga ada aturan. Setahu saya,
saya banyak teman sama orang Islam, mereka juga punya larangan itu. Ya, jadi bukan cuma Kristen yang melarang, orang Islam juga melarang. Ya, tapi larangannya secara detail bagaimana? Saya memang tidak mendalami itu karena saya lebih fokus belajar Alkitab. Jadi kesimpulannya sesuai penjelasan tadi sudah cukup jelas. Dasar firman di 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18 itu adalah salah satu dasar kitab suci. Bahkan di dalam Kristen sendiri, andai kata suami orang menikah nih, suaminya meninggal, kalau atau istrinya meninggal, kalau dia menikah lagi, itu syaratnya harus orang percaya. Mana ayatnya? 1 Korintus 7 ayat 39 kalau tidak salah, saya cek. 1 Korintus 7, silakan. Istri terikat selama suaminya hidup. Ulang. Istri terikat selama suaminya hidup. Iya. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Iya. Jadi memang ajaran tentang satu iman tuh banyak sekali datanya. Salah satunya ini yang saya munculkan sekarang. Jadi apa definisi dosa, Richard? Dosa itu artinya melanggar hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ini definisi dosa menurut surat 1 Yohanes. Ayat 4. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau Anda tanya pacaran beda agama tuh dosa atau tidak? Dosa, karena itu melanggar hukum. Hukumnya Tuhan tuh tidak boleh pacaran atau menikah beda agama. Lalu kita, bro, kita tidak dididik untuk menyalahkan orang. Jadi siapa yang berdosa? Ya kita. Karena kita tahu kebenaran tapi kita melanggar. Kita tidak dididik untuk tuduh-tuduh orang. Begitu ya? Jadi harusnya dari kita yang bertobat. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Lagi silakan. Iya. Waduh, ini tambah banyak nih. Ini baru anak kayak mana? Manyala. Ada laki-laki perempuan lagi. Silakan. Yang di sebelah kanan dulu, sebelah kanan dari Bapak Pendeta. Berdiri, yang mau tanya ya. Kakak yang laki-laki duluan ya. Perkenalkan, nama saya Rasya Tubun, asal sekolah SMK YPKF Atakaimana. Di sini saya mau bertanya, jika seorang anak laki-laki yang memukul ayahnya atau memenjarakan ayahnya karena ayahnya memperkosa saudaranya perempuan, apakah dia berdosa atau tidak? Siap, terima kasih. Silakan duduk. Kalau seorang anak laki-laki memukul ayahnya karena ayahnya memperkosa saudara perempuannya, lalu kemudian dia memenjarakan ayahnya, itu berdosa atau tidak? Oke. Kalau memukul, saya anggap sesuai firman tadi di Keluaran 21 ayat 15 itu tetap dosa. Tapi kalau memenjarakan tidak dosa. Kenapa? Karena ini negara hukum. Ada aturan, ada undang-undang, ada pemerintah. Pemerintah itu hamba Allah. Jadi kalau memang itu sesuai hukum dan siapapun dia, mau orang tua, mau anak, mau pendeta sekalipun, melanggar hukum dan kemudian gara-gara itu ada laporan masuk, yang melapor tidak dosa. Itu jalur yang tepat. Jadi memukul tetap dosa, tapi memenjarakan tidak dosa. Begitu saudara. Tuhan berkati. Oke, saya secara cepat. Siapa lagi berdiri? Ya, silakan berdiri yang sudah pegang mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Siap. Perkenalkan, nama saya Jevan Immanuel Parintak dari SMA Negeri 2 Kaimana. Siap. Saya ingin bertanya, bagaimana jika kita tidak mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan? Apakah hal tersebut merupakan sikap berdosa dan tidak menghargai apa yang Tuhan berikan? Sekian. Terima kasih. Talenta yang diberikan tidak dikembangkan, apakah itu dosa atau tidak? Begitu Immanuel? Ya, begitu ya. Oke.
itu dosa. Apa dasarnya? Saya kasih contoh aja. Pernah baca cerita perumpamaan tentang hamba-hamba yang mendapatkan talenta? Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Yang 5 tuannya pergi kembali sudah jadi 10. Dia bilang, hambaku yang baik, setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang dapat 2 pulang sudah lipat ganda jadi 4, mantap. Tapi yang 1 dia kubur, Tuhan marah besar. Mana ayatnya? Matius 25 ayat 26. Ini bukti bahwa itu dosa. Talenta harus dipakai, jangan dikubur. Perhatikan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Ya, bagi yang tidak memakai talentanya, engkau jahat, engkau malas. Seperti ayat ini. Terus, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. ya, sampai di situ. Jadi, dengar, ini bukti bahwa itu adalah berdosa. Makanya Tuhan marah sama dia karena dia kubur talenta. Walaupun cuma 1, tapi talenta itu harus dilipat gandakan atau dipakai. Tapi orang ini kubur, maka Tuhan menyebut dia sebagai apa? Jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, malas. Papua ini tidak akan diberkati kalau di tanah Papua ini dipenuhi oleh orang malas. Tapi saya yakin Anda bukan orang malas. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Harus rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin kerja PR. Pemalas tidak akan diberkati. Amsal bilang, hai pemalas, pergilah kepada semut, lihatlah lakunya dan jadilah bijak. Bagi Tuhan, pemalas derajatnya di bawah binatang. Makanya jangan malas. Amin. Kalau sudah jahat, malas, tambah lagi ayat 30. Tuhan bilang, Matius 25 ayat 30, orang ini hidup tidak ada guna. Harus masuk neraka dia. Perhatikan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Iya, karena malas. Malas, jahat, tidak berguna, cocok di neraka. Maka Immanuel, buat kita pakai bakat kita, talenta kita semua. Talenta itu artinya, definisi talenta secara Alkitab itu begini. Segala sesuatu yang Allah beri bagi kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Kepintaran, kesehatan, waktu, atau orang tua punya berkat-berkat yang orang tua kasih untuk kita sekolah, itu dimanfaatkan baik-baik. Ya, pakai semua itu. Bakat bisa menyanyi, bisa pidato, bisa main musik, semua harus dipakai. Pakai, kalau tidak Tuhan marah. Itu jelas ayat-ayatnya ya. Tuhan memberkati.